Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu jalla wa ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan salat maghrib berjamaah dan bisa mengikuti kajian Islam yang alhamdulillah kita laksanakan rutin setiap kali dalam seminggu. Ma'asyiral muslimin, jamaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, tak lupa kita ucapkan salawat dan salam semoga sampai kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita. Semoga sampai juga kepada para sahabatnya, keluarganya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau hingga hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin, jamaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, melihat kita di bulan Desember ini banyak sekali fenomena-fenomena yang terjadi di Indonesia ini. Ada yang terjadi di Sulawesi, ini yang tersebar di media sosial. Dia melakukan hal-hal yang tidak disyariatkan dalam agama kita. Dia melakukan berbagai macam bentuk sehingga menjerumuskan dia ke dalam kesyirikan. Dia membawa sebuah makanan. Kemudian dengan makanan tersebut dia berikan kepada sesuatu yang tidak memberikan manfaat. Apa yang terjadi? Maka orang tersebut meninggal dunia disebabkan sesuatu yang tidak bermanfaat itu memberikan mudarat kepada dia. Dia membawa makanan, dalam bahasa kita itu sesajen, kemudian ketimpa oleh pohon tersebut, pohon besar. Maka ini adalah perbuatan-perbuatan yang tidak disyariatkan dalam agama kita. Jadi ketika ada suatu musibah yang menimpa kaum muslimin, khususnya umat Islam, maka ingatlah Allah Subhanahu wa taala akan menguji setiap orang yang beriman. Sebagaimana yang pernah kami sampaikan di khutbah yang lalu, bahwa ujian musibah yang datang kepada kita, mungkin yang pertama itu bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ahasiban nasu ayyutraku amanu wa hum la yuftanun. Apakah kalian mengira
kalian beriman saja kemudian saya tidak menguji, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya kita di bangku sekolah, kemudian kita di kelas 1 diuji dengan pelajaran kelas 1. Kemudian kelas 2 diuji dengan kelas 2. Tidak mungkin gurunya memberikan ujian kelas 6 sementara ini kelas 1. Begitu pula dengan Allah Subhanahu wa taala. Memberikan ujian kepada kita itu sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian yang kedua, ketika datangnya suatu musibah kepada kita, mungkin di antara salah satunya Allah Subhanahu wa taala memberikan teguran kepada kita sebagai orang yang beriman. Jangan sampai kita meronta-ronta atau berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, mengatakan yang tidak karuan, sehingga menjerumuskan seorang itu kepada perbuatan dosa. Maka ini jangan sampai terjadi kepada kita. Maka ketika datangnya suatu musibah, maka kita lari kepada dua perkara. Apakah ini musibah datang kepada saya bentuknya ujian, atau musibah yang datang kepada saya bentuknya teguran dari Allah Subhanahu wa taala? Maka kita sebagai orang yang beriman harus introspeksi diri. Makanya jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Alhamdulillah, pada malam ini kita akan membahas materi tentang kemunculan Dajjal. Tanda-tanda hari kiamat. Yang lalu kita membicarakan tentang ciri-ciri kemunculannya Dajjal. Kita sudah berada di pembahasan ke-7, karena yang lalu karena waktunya tidak cukup, maka ini yang ke-7 dan yang terakhir. Bahwasanya Dajjal itu memiliki kendaraan beda dengan kendaraan kita saat ini. Saat ini kita memakai, ada yang mempunyai kendaraan mobil, ada sepeda motor, ada yang pakai kereta api, ada yang pakai pesawat. Tapi Dajjal memiliki kendaraan berupa hewan. Dalam banyak kisah diceritakan bahwa Dajjal memiliki kendaraan berupa seekor keledai. Jadi Dajjal ini memiliki kendaraan keledai. Dan keledai ini mempunyai nama, Pak. Dinamakan Akmar namanya. Jadi nama kendaraan Dajjal itu Akmar. Ini nama keledainya Dajjal. Berbagai kisah disebut wajar dan dapat dimengerti, sebab zaman dahulu sebelum banyak dikenal berbagai macam alat transportasi, mereka hanya menggunakan kuda, keledai, unta sebagai penunjang transportasi dalam kesehariannya. Adapun keledai pemilik Dajjal yang bisa terbang ini sudah disinggung dalam beberapa hadis. Jadi kendaraan Dajjal ini bisa terbang, Pak, seperti halnya pesawat, tapi dia binatang. Dalam beberapa hadis disebutkan bahwasanya kendaraan Dajjal ini bisa terbang, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dikatakan bahwa Dajjal memiliki seekor keledai yang bisa terbang di atas daratan dan dapat menyeberangi lautan. Kemudian lebar telinganya, bahkan disebutkan dalam hadis Imam Ahmad ini disebutkan postur atau bentuknya keledai yang dimiliki oleh Dajjal ini, Pak. Jadi disebutkan di sini dalam sebuah hadis bahwasanya lebar telinga keledai tersebut itu 40 hasta. 40 hasta, Pak.
Jadi lebar telinganya saja 40 hasta. Kemudian satu langkah keledai itu sama dengan 1 mil. Itu keledainya Dajjal. Dan keledai itu memakan api serta menghembuskan asap. Itu kayak dongeng, Pak ya, tapi ini hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi keledai Dajjal mempunyai telinga 40 hasta lebarnya. Kemudian dia ketika melangkah 1 mil, Pak. Satu langkah itu 1 mil. Kemudian dia makan api dan menghembuskan asap. Kemudian kecepatan keledai ini seperti awan ditiup angin, dan bumi terasa berputar lebih cepat ketika ia berada di angkasa. Dan disebutkan juga di sini satu hasta dengan seperti dengan 55 cm satu hasta. Kira-kira berapa ya, Pak? Segini, Pak. Satu hasta itu, Pak. 55 cm. Berarti jarak antara kedua telinganya, jarak kedua telinga keledai Dajjal ini seperti 20 meter, Pak. Jarak telinga ke telinga. Mungkin dari kanan masjid ini ke kiri masjid kayaknya 20 meter, Pak. Itu jarak telinga ke telinganya keledai tersebut. Sehingga dapat disampaikan bahwa keledai itu bukan keledai biasa. Menurut Al-Qurtubi, itulah ciri-ciri Dajjal yang semuanya buruk. Dan ini sangat jelas bagi orang yang memiliki indera yang sehat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menetapkan kebinasaan bagi siapapun yang mengikuti Dajjal. Yakni bahwa Dajjal ini, siapapun orang yang mengikuti dia, sudah disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa orang ini adalah seburuk-buruk manusia. Kemudian selanjutnya yang harus kita ketahui bahwasanya pengikut Dajjal. Siapa pengikut Dajjal kira-kira? Maka di sini kami akan membahas. Dalam agama kita, yakni agama Islam, Dajjal digambarkan sosok yang menakutkan. Kedatangannya menunjukkan bahwa dunia sudah tua dan akan berakhir. Ia seorang yang mengaku sebagai nabi, lalu berdusta kepada siapa saja, termasuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah Dajjal. Ia memiliki ciri-ciri tertulis di keningnya huruf kafara, dan huruf kafara itu hanya dilihat oleh orang-orang yang ikut bersama dia. Terus bagaimana dengan orang beriman? Apakah yang tulisan kafaro itu dilihat hanya orang-orang yang beriman yang melihatnya? Kita ralat bahwasanya yang tulisan kafaro yang di keningnya itu hanya orang-orang yang beriman yang bisa melihatnya. Jadi pengikutnya tidak bisa melihatnya, Pak. Pengikut Dajjal tidak melihat tulisan kafaro. Dalam agama Islam meyakini bahwa kemunculannya sebagai fitnah terbesar sepanjang sejarah kehidupan. Sebagaimana Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu menyebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah diutus seorang nabi melainkan dia menginginkan kaumnya tentang si buta sebelah, sang pendusta. Ketahuilah, Dajjal itu buta sebelah dan Tuhan kalian tidak buta sebelah. Di antara dua matanya tertulis kafaro." Jadi Dajjal ini akan mengaku dirinya sebagai seorang nabi dan bahkan mengaku dirinya sebagai Tuhan, seperti halnya cerita kita sebelumnya. Makanya makna hadis di atas sudah jelas bahwa sesungguhnya Dajjal kelak mengaku sebagai Tuhan. Dan hal yang mengkhawatirkan bagi umat Islam yakni banyak orang yang percaya padanya, sebab ia memiliki kemampuan yang sangat luar biasa. Seperti apa yang kita sampaikan sebelumnya, bahwa Dajjal bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Dajjal bisa menurunkan hujan.
Coba bayangkan Pak kemampuannya. Mungkin kalau zaman kita sekarang mungkin sudah dijadikan sebagai orang-orang yang soleh sudah kayaknya. Bisa ini, bisa itu, bisa ini dan lain sebagainya. Jadi Dajjal ini mempunyai kemampuan bisa menghidupkan orang mati, seperti halnya ketika dia menjumpai seorang pemuda. Kemudian Dajjal mengatakan, "Hei pemuda, apakah kamu mau saya hidupkan orang tuamu?" Dia bertanya sebelumnya, "Apakah kamu mau saya hidupkan untamu?" Itu dalam satu riwayat. Saya hidupkan, saya gemukkan dia, kemudian air susunya saya banyakkan, kemudian punuk unta itu saya besarkan, kata Dajjal. Tapi kamu harus mengakui bahwa aku adalah Rabbmu. Itu kedustaannya Dajjal. Maka orang tersebut mengatakan, "Baiklah." Kemudian dihidupkan oleh Dajjal. Kemudian yang kedua, ditawarkan lagi. Bayangkan tawaran Dajjal, manisnya perkataan Dajjal. "Hei pemuda, apakah kamu mau saya hidupkan istrimu, saya hidupkan orang tuamu, saya hidupkan anakmu? Tapi kamu janji, mengaku bahwa aku adalah Rabbmu, bahwa aku adalah Tuhanmu." Manis ucapannya Pak. Kemudian apa yang dikatakan orang itu? "Mau, saya mengaku." Kemudian dihidupkan oleh Dajjal. Sementara dalam riwayat bahwasanya yang dihidupkan oleh Dajjal itu bukanlah orang yang sesungguhnya, bukan manusia yang sesungguhnya, akan tetapi syaitan. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian selanjutnya bahwasanya terdapat 7 pengikut Dajjal ketika di akhir zaman. Dan ini harus kita ketahui Pak. Semoga kita sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah dan tidak bertemu dengan Dajjal. Yang pertama, orang-orang yang menjadi pengikutnya Dajjal. Yang pertama adalah kaum Yahudi. Ini yang pertama. Jadi orang-orang Yahudi itu adalah orang yang pertama menjadi pengikutnya Dajjal. Kemudian yang kedua, kelompok-kelompok pembangkang. Ini dalam riwayat Muhammad dalam riwayat ini berdasarkan nas Pak, berdasarkan nas bahwa sesungguhnya 7 golongan ini disebutkan dalam sebuah nas. Jadi satu golongan itu orang Yahudi, inilah orang-orang yang mengikuti Dajjal. Kemudian yang kedua, kelompok pembangkang. Jadi kalau kita melihat kelompok-kelompok pembangkang sudah dikasih tahu ini jalan benar, kita sampaikan ini perkataan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, tapi kemudian mereka mengatakan kita mengajak mereka kepada kesesatan. Ini kelompok-kelompok pembangkang. Dan ini termasuk kepada golongan orang-orang yang pengikut Dajjal. Kemudian yang ketiga, ini kata Ustadz Abu Sulaiman itu masyhur di telinga masyarakat, kata-kata bid'ah. Jadi orang yang ketiga ini, orang yang pengikut Dajjal itu yaitu suka berbuat bid'ah dan mengarahkan kepada kesesatan. Ini gampang ini Pak, gampang terpengaruhi hatinya. Bayangkan dia membuat sesuatu ajaran, sok pintar. Ini sudah benar yang disampaikan oleh Nabi, kemudian ditambah inilah. Padahal ini sudah jelas apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW sudah sempurna, kemudian ditambah-tambah. Tapi alhamdulillah masih belum ada ceritanya salat maghrib itu ditambah sampai 10 rakaat. Alhamdulillah masih belum ada di media-media. Tapi kalau itu sudah bertambah Pak, karena banyak yang beranggapan kalau baik itu kerjakanlah. Itulah perkataan-perkataan mereka. Setiap yang baik kerjakan. Itu bahaya itu Pak. Tapi kalau setiap apa yang diperintahkan oleh Nabi kerjakanlah, itu yang bagus, itu yang betul, itu yang benar. Tapi kalau beranggapan setiap yang baik kerjakanlah, berarti kita sholat semau kita aja.
Berpuasa semau kita aja. Salat subuh 10 rakaat baik. Tapi masalahnya tidak ada tuntunan dan syariatnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pengikut Dajjal di akhir zaman yang keempat yaitu kaum wanita. Nah, kaum wanita ini paling banyak, Pak. Bahkan disebutkan bahwa penghuni neraka paling banyak itu kaum wanita. Kita sampaikan kepada keluarga kita. Kita sampaikan kepada terutama istri kita, anak-anak kita. Kita memang diperintahkan untuk menafkahkan keluarga kita. Tapi tugas yang paling utama menjadi seorang pemimpin rumah tangga yaitu menyelamatkan keluarga kita. Kita memang banting tulang. Kita jadi mesin keluarga, setiap hari bekerja terus. Tapi kita lupa bahwa sejatinya dan sesungguhnya kita menjadi seorang pemimpin yaitu menyelamatkan keluarga kita. Mungkin kita lupa mengucapkan salam ketika sampai ke rumah, tapi kita mengucapkan salam kepada orang lain. Padahal semestinya kita mengajarkan kepada keluarga kita. Sampaikan kepada mereka, mungkin dia lupa dengan sholat atau sholat tepat waktu, mungkin dia tunda-tunda sholatnya. Masa kita sungkan menyampaikan itu kepada keluarga kita? Sementara kita kepada orang lain luar biasa. Tapi kalau kepada istri kita, kepada anak kita, kenapa kita sungkan? Itulah ujian rumah tangga. Jadi tugas syaitan itu, Pak, saat kita masih belum menikah, tugasnya ingin menyatukan. Namanya maksiat. Saat berumah tangga sudah menjadi suami istri, apa tugas syaitan? Memisahkan. Sudah keluar kata, tidak ada keluar kata-kata sebelum nikah. Sebelum nikah ada kata-kata, kamu sudah makan belum? Itu kata-katanya. Itu belum menikah. Padahal ini perbuatan-perbuatan yang tidak disyariatkan dalam agama kita. Chattingan dengan yang bukan mahram kita. Itu sudah perbuatan-perbuatan syaitan. Ingin menjerumuskan seseorang kepada keburukan. Setelah menikah, sudah tidak ada kata-kata seperti itu. Jangankan tanya makan, jangankan tanya sholat, tanya makan tidak. Makanya kita menjadi seorang pemimpin harus benar-benar peka, benar-benar peduli terhadap keluarga kita. Sampaikan kepada mereka terutama tentang sholat. Ingatkan kepada mereka, karena sholat itu, Pak, awwalu ma yuhasabu indallah. Sholat itu adalah amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah. Jadi ketika seseorang sudah meninggalkan sholat, maka runtuhlah semua amalannya. Karena sholat, kata para ulama, ketika ditinggalkan sholat ini, maka akan terjatuh pelakunya ke dalam kekufuran. Maka saya sampaikan kepada seluruh jamaah dan khususnya kepada kami pribadi, yaitu sampaikan kepada keluarga kita masalah sholat, terutama kepada keluarga kita. Kemudian selanjutnya pengikut Dajjal yang keberapa? Yang kelima, yaitu jin dan syaitan. Jin dan syaitan. Perhatikan jin dan syaitan. Jin berarti berbeda, Pak. Syaitan berbeda. Jadi ada namanya jin dari kalangan manusia, ada juga syaitan dari kalangan manusia. Maka disebutkan dalam Al-Quran, minal jinnati wan nas, golongan jin dan manusia. Jadi orang-orang yang pengikut Dajjal disebutkan dalam suatu nas ini, pengikut Dajjal yaitu dari golongan jin dan syaitan. Maka hati-hati, Pak. Semoga kita tidak termasuk golongan orang-orang yang tersebutkan dalam sebuah nas ini. Kemudian yang selanjutnya pengikut Dajjal yang keenam, yaitu dukun dan tukang sihir. Ini, Pak, berbahaya ini. Pengikut Dajjal itu yang keenam ini banyak sekali di Indonesia, terutama dukun. Ini paling banyak. Ini berbahaya. Semoga kita terhindar, Pak, dari orang-orang yang seperti ini. Jadi orang-orang yang pengikut Dajjal, yang disebutkan dalam nas ini yaitu tukang dukun dan tukang sihir.
Ini dukun ini ada yang berpakaian seperti nauzubillah ya, seperti ustadz. Kemudian ngasih air, dikasih jampi-jampi. Nah, ini biar kamu dapat jodoh. Bahkan dia meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang yang jahil ini, Pak. Ini bahaya. Dan dukun-dukun ini, masya Allah, mereka mempunyai target takaran mukafaah dalam bahasa kita itu. Kalau kamu nggak bawa ini, maka kamu nggak akan sembuh. Itu dukun yang ada pada zaman sekarang ini. Ini berbahaya. Kemudian sihir, Pak. Nah, sihir ini juga itu masya Allah masyhur. Namanya sihir itu, apalagi di Jawa, di kampung saya, di Pulau Madura, itu banyak sekali sihir. Bahkan itu melihat mata kepala saya sendiri, itu ada orang yang langsung bengkak perutnya, Pak. Itu disihir, disantet namanya. Ini bukhulnya terlalu kuat. Dia menyimpan bukhulnya kemudian dibuang di lautan. Ini berbahaya. Jadi orang-orang pengikut Dajjal disebutkan dalam sebuah nas ini adalah tukang dukun dan tukang sihir. Kemudian pengikut Dajjal yang terakhir, yaitu orang-orang yang tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya. Nah, ini Pak. Ini semoga kita tidak termasuk orang-orang yang tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Ini bahaya. Nafsu ini sesuatu yang tidak nampak. Serta orang-orang yang suka berbohong dalam perkataannya. Jadi orang-orang yang pengikut Dajjal ini, ya ini sudah orang-orang yang disebutkan dalam sebuah nas, orang-orang yang tidak bisa mengendalikan nafsunya dan orang-orang yang suka berbohong. Semoga ini tidak terjadi pada keluarga kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari perbuatan ini. Kemudian selanjutnya, perbuatan-perbuatan Dajjal. Yang harus kita ketahui, Dajjal merupakan seorang tokoh yang menakutkan dalam eskatologi Islam, dan kemunculannya di saat kiamat sudah dekat. Banyak hadis yang menyebutkan kelebihan dan kemampuan Dajjal menyamai kemampuan yang dimiliki para nabi. Namun pada dasarnya kelebihan yang dimiliki oleh Dajjal adalah bentuk istidraj. Dajjal juga mengakui dirinya sebagai Tuhan, menyuruh kepada para manusia untuk beriman kepadanya. Nah, di sini akan kita sebutkan perbuatan-perbuatan Dajjal. Yang pertama, menyembuhkan orang buta. Itu perbuatan Dajjal. Banyak dikisahkan bahwa nantinya Dajjal akan banyak menyembuhkan orang yang buta, baik kebutaan itu dimiliki sejak lahir atau dikarenakan suatu hal, sebagai bukti bahwa ia memiliki kemampuan seperti Allah dan menyesatkan para manusia yang tidak beriman. Jadi Dajjal itu bisa menyembuhkan orang buta, Pak. Ini kan cuma istidraj saja, menyembuhkan orang yang buta walaupun dia saat lahir atau buta karena sesuatu. Nah, jadi Dajjal ini mempunyai kemampuan yang seperti ini. Jadi bagi orang-orang yang tidak beriman pasti akan ikut kepada Dajjal. Kemudian perbuatan Dajjal yang kedua, yaitu menghidupkan orang yang sudah mati. Nah, ini sudah kita singgung sebelumnya. Kemudian yang ketiga, memberikan kesuburan. Nah, memberikan kesuburan. Di saat masyarakat, sebagaimana hadis yang pernah kita sampaikan, bahwasanya 3 tahun itu pacaklik, Pak. Jadi kemampuan Dajjal itu, perbuatan-perbuatan Dajjal bisa memberikan kesuburan. Nah, jadi 1 tahun pertama itu langit tidak menurunkan 1/3 dari hujannya, begitu pula bumi tidak mengeluarkan tumbuhannya 1/3 dari tumbuh-tumbuhannya. Tahun kedua juga, Pak.
langit tidak menurunkan seperdua dari hujannya, dan begitu pula bumi tidak menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya seperdua dari tumbuh-tumbuhannya. Nah, di saat itu Dajjal bisa menurunkan hujan. Maka pada saat itu keimanan kita lagi diuji. Maka pengikutnya sangatlah banyak, kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kehebatan Dajjal ini kelak akan ditandingi oleh Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Ini ketika turun Nabi Isa akan membunuh Dajjal. Sebagaimana yang dijelaskan dalam banyak hadis, pada akhirnya Dajjal akan binasa di tengah Nabi Isa alaihissalatu wassalam, dan orang-orang mukmin akan mendapatkan kemenangan. Di mana Dajjal kira-kira meninggal, dibunuh oleh Nabi Isa? Dalam sebuah riwayat bahwa Dajjal akan dibunuh di depannya Masjidil Aqsa, ditombak oleh Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Jadi di situ Dajjal mati bersama para pengikutnya. Kemudian kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu tanda-tanda hari kiamat yang kedua, yaitu munculnya Ya'juj wal Ma'juj. Ini bukan nama orang, Pak. Ya'juj wal Ma'juj ini adalah nama golongan. Ketika Dajjal mati, bahkan para pengikutnya juga mati, akhirnya Nabi Isa menyebarkan keadilan di muka bumi ini. Dan disitulah keluar tanda kiamat yang kedua, yaitu keluarnya Ya'juj wal Ma'juj. Disebutkan dalam suatu riwayat, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Isa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wahai Isa, aku akan keluarkan hambaku yang engkau tidak akan mampu melawannya." Jadi Nabi kita, Nabi Isa alaihissalatu wassalam, sudah mengabarkan kepada bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah mengabarkan kepada Nabi Isa bahwa Nabi Isa tidak akan bisa melawan Ya'juj wal Ma'juj. Maka keluarlah Ya'juj wal Ma'juj di dua gunung yang sedang dihimpit. Ada suatu riwayat juga mengatakan bahwa sahabat Nabi kita pernah menemukan tembok Ya'juj wal Ma'juj. Kemudian hal ini dilaporkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam membenarkan berita tersebut. Jadi sejak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gunung atau tempat Ya'juj wal Ma'juj itu sudah ada, Pak. Sudah ada. Karena sahabat menemukannya. Makanya sahabat ini melaporkan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah ini tembok Ya'juj wal Ma'juj?" Maka kata Rasulullah, dibenarkan perkataan itu. Artinya tembok ini tidak sesuatu yang tersembunyi, melainkan sudah ada pada zaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan ada seorang peneliti bahwa gunung tersebut berada di Cina. Karena di Cina itu ada memang dua gunung, Pak. Seorang peneliti bahwasanya apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terhempit dua gunung itu berada di Cina, yaitu tembok Cina. Dan setiap hari, makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, celakalah. Kemudian kata Nabi, kecelakaanlah bagi suku Arab karena sudah terbuka seperti ini, kata Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadisnya, seperti ini terbuka, dia menunjukkan tangannya seperti ini. Berarti sudah ada sebolong mata mulai zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam sebuah riwayat bahwasanya Ya'juj wal Ma'juj itu setiap hari menggali lubang itu, Pak. Setiap hari. Ketika dia
mendapati satu lubang mata gini, dia kembali ke tempatnya lagi, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mengembalikan gunung tersebut dengan seperti semula. Besoknya lagi digali sama Ya'juj wal Ma'juj. Dan pada akhirnya dalam sebuah hadis Rasulullah SAW juga di riwayat yang lain, bahwa ketika Ya'juj wal Ma'juj ini keluar, maka dia akan menjumpai danau yang namanya Danau Tiberias. Ini sudah Danau Tiberias, Pak. Ini yang akan dijumpai oleh Ya'juj wal Ma'juj. Ini Ya'juj wal Ma'juj nama kelompok, ingat ya Pak, nama kelompok, bukan nama manusia. Jadi kelompok. Ketika dia keluar dari gunung tersebut, maka dia menjumpai Danau Tiberias itu, dan dia disebutkan dalam riwayat akan meminum danau itu sampai habis. Sampai habis. Maka dalam Al-Quran disebutkan ketika keluarnya Ya'juj wal Ma'juj dalam surat Al-Anbiya ayat ke-96, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, hatta idza futihat Ya'juj wal Ma'juj wa hum min kulli hadabin yunsilun waqtarabal wa'dul haqqu fa idza hiya syakhisatun absarul alladzina kafaru ya wailana qad kunna fi ghaflatin min hadza bal kunna zalimin. Hingga apabila tembok Ya'juj wal Ma'juj dibukakan dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi, dan apabila janji yang benar telah dekat, maka tiba-tiba mata orang-orang kafir terbelalak. Di sini Allah sudah menyebutkan kepada kita bahwa ketika Ya'juj wal Ma'juj keluar dari dataran tinggi ke dataran rendah, menjumpai sebuah danau Tiberias ini, kemudian dia meminumnya sampai habis. Bahkan disebutkan dalam riwayat ada sekelompok lagi di belakangnya yang pengikut Ya'juj wal Ma'juj ini kehabisan, Pak, tidak kebagian air itu. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, disinilah orang-orang kafir matanya terbelalak. Kenapa? Karena Ya'juj wal Ma'juj dalam sebuah riwayat apapun yang dia jumpai di muka bumi ini dia makan, Pak. Dia makan semua. Mau disebutkan dalam sebuah riwayat itu, kalajengking dia makan, Pak, ular dia makan, batu dia makan, pohon dia makan, manusia dia makan. Padahal ini manusia, Pak, betul. Disebutkan oleh Rasulullah SAW postur tubuhnya Ya'juj wal Ma'juj itu, dia mempunyai kepala besar dan rambut keriting. Kemudian matanya, di belahan matanya itu sipit, Pak, sipit, kemudian bola matanya besar. Ini Ya'juj wal Ma'juj. Makanya ketika dia lari ke pelosok-pelosok, apapun yang dia jumpai dia habiskan. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, akan terbelalak mata orang-orang kafir. Karena Ya'juj wal Ma'juj tidak memilih orang kafir kah, orang Islam kah, dihabiskan. Beda dengan Dajjal. Orang yang mengikuti Dajjal tidak dibunuh, itu Dajjal. Tapi kalau Ya'juj wal Ma'juj, apapun yang dijumpai di muka bumi ini dia akan habiskan. Dan dalam suatu riwayat yang lain bahwasanya Ya'juj wal Ma'juj dia tidak akan mati sampai mempunyai anak 1000, Pak. Jadi Ya'juj wal Ma'juj itu beranak pinak juga, Pak. Sampai penuh dunia ini baru dia meninggal dunia. Ya'juj wal Ma'juj, dia lari ke pelosok-pelosok, beranak pinak sampai 1000 anaknya. Kemudian Nabi Isa alaihissalam lari ke sebuah gunung. Nah, setelah habis penduduk bumi dimakan sama Ya'juj wal Ma'juj dan dunia ini gersang, enggak ada tumbuh-tumbuhan, semua dimakan sama Ya'juj wal Ma'juj. Nah, dalam satu riwayat bahwa ketika pada saat itu Ya'juj mengatakan, saya akan membunuh apa yang ada di langit karena saya sudah membunuh apa yang ada di bumi.
maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan berupa darah. Dalam suatu riwayatnya itu darah yang dilesatkan oleh Ya'juj wal Ma'juj. Itu ada yang mengatakan itu panah, ada yang mengatakan itu tombak. Allah Subhanahu wa taala menurunkan. Kemudian pada saat itu Ya'juj wal Ma'juj sudah mendapati hujan yang turun itu, tapi dalam riwayat itu hujan yang turun itu darah, tapi bukan darah. Dan bergembiralah dan berbahagialah dengan kesombongannya, dan mengatakan Ya'juj wal Ma'juj, kami telah membunuh apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan pada saat itu Nabi Isa alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi Isa sudah tidak sanggup melawan Ya'juj wal Ma'juj, karena sudah turun ayat bahwa Nabi Isa, saya akan turunkan nanti yang kamu tidak akan bisa mengalahkannya, yaitu Ya'juj wal Ma'juj. Maka Nabi Isa alaihissalam naik ke atas gunung, dan kemudian Nabi Isa alaihissalam berdoa kepada Allah untuk membunuh Ya'juj wal Ma'juj. Maka dalam riwayatnya bahwasanya ketika Nabi Isa alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan berupa seperti semut, Pak, yang keluar dari kerongkongannya. Dan pada saat itu semua Ya'juj wal Ma'juj dan orang-orang yang mengikuti dia, dan orang-orang yang Ya'juj wal Ma'juj kelompok ini semua mati, Pak. Semua mati. Dan kemudian Nabi Isa alaihissalam memerintahkan 4 orang untuk turun di sebuah gunung itu, suruh diperiksa sama Nabi Isa alaihissalam. Ini yang 4 orang ini orang-orang yang pendekar semua sudah, Pak, mempunyai kuda yang paling cepat, disebutkan dalam sebuah riwayatnya. Jadi turun di sebuah gunung untuk diperiksa. Dan setelah itu diperiksa sama 4 orang ini ke bawah gunung, dan dia menjumpai bahwasanya Ya'juj wal Ma'juj sudah mati semua. Kemudian orang ini kembali kepada Nabi Isa dan disampaikan kepada Nabi Isa, wahai Nabi Isa, bahwa Ya'juj wal Ma'juj sudah mati semua. Dan disebutkan dalam sebuah riwayat juga bahwasanya bangkai jasad wal Ma'juj ini memenuhi bumi, Pak, sampai kaki kita tidak bisa melangkah, saking banyaknya jasad Ya'juj wal Ma'juj. Dan di situ Nabi Isa alaihissalam berdoa lagi kepada Allah untuk mendatangkan seekor burung. Maka didatangkanlah seekor burung oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti kepalanya seperti unta, dan setiap burung membawa bangkainya, membawa bangkai Ya'juj wal Ma'juj ke laut dan dibuang ke laut, semua bangkai Ya'juj wal Ma'juj. Dan disitulah disitulah Nabi Isa alaihissalam berdoa kepada Allah untuk menurunkan hujan. Dan kemudian turun hujan dan kembali lagi subur di muka bumi ini. Ma'asyiral muslimin, jamaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, untuk kelanjutannya insyaallah kita akan sampaikan di pekan yang akan datang, karena waktu sudah habis. Insyaallah kita lanjutkan lagi di pekan yang akan datang. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada kata-kata yang salah, itu dari kami sendiri dan datangnya dari syaitan. Ketika ada kata-kata yang benar, itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Hadza ma aqulu lakum wa qulu ma tasma'un. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.